Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN kelas 7 semester 2 semester genap. Materi kita di bagian ketiga ini masih tentang keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, untuk kegiatan apa yang harus kita lakukan kali ini, ikuti. Selesaikan dua kegiatan pada bagian ketiga dalam pembelajaran PPKN kali ini untuk anak-anakku kelas 7. Yang pertama, sederhana saja, kalian nanti menuliskan adat istiadat kebiasaan yang masih berlaku, masih ada di sekitar dalam kehidupan di rumah maupun di keluarga maupun di masyarakat sekitar kalian. Tentu saja Bapak yakin di dalam kehidupan kita sehari-hari ada adat istiadat kebudayaan yang masih tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga cukup sederhana, karena untuk kali ini kalian menuliskan tentang makanan dari negara lain yang kalian gemari, yang digemari di masyarakat Indonesia. Tentu kan banyak sekali sekarang makanan-makanan dari produk lain yang juga mulai merangsek, mulai membanjiri pasaran-pasaran Indonesia dan sangat digemari oleh terutama kalangan anak-anak muda. Baik, masih bersama dengan Pak Agus Sudarso dari SMP 1 Arjasari Kabupaten Bandung. Yang pertama, tugas pertama tentang tulisan tentang cerita tentang acara adat istiadat, upacara adat istiadat dan kebiasaan yang masih berlaku dalam masyarakat di sekitar kalian. Tentu kalian perlu cari informasi, bisa lakukan wawancara dengan bertanya dengan orang tua atau masyarakat sekitar yang kalian anggap memiliki pengetahuan tentang kebudayaan adat istiadat yang ada di sekitar kalian. Yang kalian ceritakan nanti tentu saja berbagai adat istiadat itu sangat luas, mulai dari perkawinan, mulai kelahiran, kematian, kemudian juga adat yang lain, misalnya peringatan-peringatan hari-hari tertentu, upacara-upacara panen dan sebagainya. Bisa saja kalian nanti berikan judul seperti yang Bapak contohkan di sini, yaitu acara adat istiadat kebiasaan yang masih berlaku di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat di sekitar tempat tinggalku. Oke, formatnya untuk memandu dan memudahkan kalian dan mengerjakan tugas ini adalah Bapak seperti ini. Jadi ini ada kolom, kalian nanti tinggal tuliskan kebiasaan adat-adat dan istiadat yang masih ada di dalam kehidupan keluarga bahkan atau di sekitar masyarakat sekitar kalian, mulai dari acara kelahiran misalnya, di apa saja nama-namanya, sebutkan tujuan dari peringatan itu, untuk apa makna atau tujuan peringatan itu. Kemudian juga acara-acara perkawinan, ini banyak sekali juga, ada prosesi, tata caranya, nama-namanya, kemudian apa maksud dan tujuannya kamu ceritakan di kolom ini. Kemudian juga ada lagi yang suatu adat istiadat kebiasaan berupa upacara kematian atau prosesi kematian yang setiap daerah masih ada dan masih hidup di dalam kalangan kehidupan masyarakat kita di berbagai daerah. Kemudian juga ada upacara-upacara lain, misalnya upacara-acara panen raya, acara-acara bercocok tanam dan sebagainya, adalah bagian dari adat istiadat yang masih ada dalam masyarakat kita. Kemudian dalam tulisan berikutnya ini, tolong kalian tuliskan juga
Apa kelebihan maupun kekurangan dari acara-acara tersebut. Tentu setiap adat istiadat yang ada itu punya maksud yang mulia, ada kebaikan, namun sisi lain juga ada kelemahan atau yang dianggap kekurangan ya. Kemudian yang kedua juga di kalangan tertentu bahkan upacara-upacara kebiasaan seperti ini tidak menutup kemungkinan ada penurunan, bahkan generasi mudanya mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua kita. Nah, kira-kira apa alasan mana generasi muda mulai meninggalkan adat istiadat yang ada dari masyarakat sekitar masing-masing itu? Kemudian, apa saran kalian agar adat istiadat itu tetap terpelihara dengan baik dalam perkembangan zaman sekarang ini? Mengingat sebetulnya kalau kita cermati, adat istiadat upacara-upacara itu ada makna, ada manfaat atau kebaikan ya, kelebihan di balik kegiatan-kegiatan itu. Misalnya bisa saling memupuk keakraban bersama, saling berjumpa, menumbuhkan kerukunan. Ini adalah salah satu kelebihan dari acara-acara itu. Kemudian yang untuk tugas yang kedua, ini kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalian ceritakan makanan favorit kalian yang berasal dari negara lain. Apakah itu dari Korea, dari Jepang, Cina, atau dari India, Timur Tengah, maupun negara-negara yang lain, dari Prancis atau dari Italia. Silahkan nanti kalian bisa salah satu jenis makanan favorit yang kalian sukai. Ini untuk jenis-jenis makanan dari negara lain itu kalian sebutkan dari ini Bapak berikan contoh dalam keluarnya dari Korea apa saja yang kalian kenal, terus apa bahan-bahan dari makanan itu, rasanya atau bentuknya bagaimana. Demikian juga makanan berasal dari Jepang, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari India, dan yang lain yang kalian bisa menambah kolom. Atau kalau kalian hanya mengenal 1-2 negara, silahkan hanya diisi 1-2 negara saja, sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki. Kelebihan dan kelemahan dari produk-produk atau makanan-makanan dari negara lain tersebut apa? Mungkin dari segi kesehatan, dari segi kebersihan, sisi lain juga merugikan dalam hal apa saja, coba kalian cermati di situ. Kemudian menurut kalian juga dalam huruf B itu mengapa makanan-makanan itu begitu digemari oleh sebagian masyarakat kita, kira-kira alasannya apa saja. Kemudian agar produk-produk dari negara asing itu tidak mengalahkan atau menguasai produk-produk makanan dalam negeri, bahkan supaya tidak menjadi ancaman bagi keberadaan produk-produk makanan dalam negeri. Untuk melindungi makanan dan produk dalam negeri, kira-kira ide apa yang, usulan apa yang kamu bisa sampaikan dalam kesempatan ini? Bagaimanapun kita tidak ingin produk-produk dalam negeri akhirnya kalah bersaing, bahkan tidak laku di negerinya sendiri. Ini kan sangat disayangkan. Padahal sesungguhnya banyak kelebihan produk-produk dalam negeri itu ya, diantaranya juga lebih sehat ya, karena berasal dari bahan-bahan yang alami dari Indonesia sendiri. Kemudian juga banyak masyarakat yang mata pencahariannya adalah usaha dari kuliner ini. Seandainya nanti gulung tikar kalah oleh produk dari negara lain, ini akan menimbulkan masalah ya. Jadi pengusaha kita usahanya menjadi nggak laku, bangkrut,
punya pekerjaan sehingga menambah pengangguran bagi masyarakat kita masyarakat Indonesia yang jumlah penganggurannya memang sudah cukup tinggi ini. Jadi solusinya apa? Tentu kalian sebagai anak muda mempunyai tips-tips ya, bagaimana cara agar produk dalam negeri bisa eksis, tentu dengan cara-cara pengolahan, kreativitas yang penampilan baru ya, jadi bisa nantinya akan bersaing. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa masakan Indonesia sesungguhnya tidak jauh, bahkan lebih lezat dibanding dengan produk-produk dari negara lain. Setelah selesai dari penugasan ini, kalian bisa kumpulkan pada guru kalian. Terima kasih kalian telah selesai pada pertemuan bagian ketiga tentang materi ini. Bapak harap kalian mampu, selalu dimampukan, dan mampu menyelesaikan tugas itu sebagai bagian dari proses pendidikan. Terima kasih atas kerja kalian anak-anak yang hebat. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.